Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu ala ni'amihi syukras syakirin wa nasbiru ala balaihi sabras sabirin wa natubu ilaihi min dzunubina taubatat taibin wa namtathilul a'malas salihata allati sannaha rasuluhul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas kehendaknya lah kita bisa bertemu lagi bulan Ramadan 1445 Hijriah yang juga identik dengan sebutan Syahrul Quran, sehingga semakin bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan lantaran beliaulah kita bisa menapaki jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dinul Islam. Dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam program Kudamba Kembang, saya ingin menyampaikan sebuah tema, Al-Quran adalah asy-syifa yang paling ampuh untuk segala penyakit. Pemirsa Kudamba Kembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran tak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat menjadi obat penawar jiwa yang gelisah, pikiran yang tak menentu, dan jasmani yang kurang sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Pemirsa Kudamba Kembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qurtubi menjelaskan ada beberapa pendapat dalam menafsirkan kata syifa pada ayat itu. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dapat menjadi terapi bagi jiwa seseorang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dapat membuka jiwa seseorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran juga menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Hal yang sama juga dikemukakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Membaca Al-Quran dapat mengobati penyakit jasmani dan rohani seseorang. Bagi Ibnu Qayyim, sumber penyakit rohani adalah ketika seseorang menuntut ilmu bukan mengharapkan ridha Allah, kemudian menjalani hidup dengan tujuan yang salah.
Pemirsa Kudamba Kembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah dan tujuan hidupnya bukan mencari ridha Allah, kondisi ini akan mengakibatkan kesesatan, kerusakan, penyakit jasmani dan rohani. Obat penawar yang mujarab untuk mengobati kedua penyakit ini adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran mengarahkan jalan terbaik untuk memaksimalkan eksistensinya, mengembangkan karakter baiknya, dan menjadikannya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Terlebih lagi, seseorang yang mengakrabkan diri dengan Al-Quran, ia akan memperoleh pertolongan Al-Quran di hari kiamat. Sebagaimana dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahul Baihaqi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Baihaqi. Pemirsa Kudamba Kembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu kisah, seseorang yang jiwanya sedang gelisah mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud. Orang tersebut meminta nasihat kepada Ibnu Mas'ud terkait kondisi hatinya yang gelisah. Kemudian Ibnu Mas'ud menasihati orang itu untuk membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, mendatangi tempat di mana banyak orang membaca Al-Quran, dan memahami perintah Allah dalam Al-Quran. Setelah mengamalkan anjuran Ibnu Mas'ud untuk bersahabat dengan Al-Quran, orang itu merasakan ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, dan kesehatan jasmani. Para pemirsa Kudamba Kembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan lagi bacaan Al-Quran kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah, dan bahagia selalu bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi para pemirsa semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu ila ma yuhibbu wa yardah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.